Hai Inspiration People, welcome back to Inspiration Young Adult. Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu kembali ya, walaupun masih secara virtual. Nah, menurunnya angka COVID-19 di kota Semarang ini membuat adanya penyesuaian kembali di ibadah Young Adult. Tapi teman-teman jangan khawatir, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah onsite, kalian bisa mendaftarkan diri di link pendaftaran gereja untuk mengikuti ibadah Gajah Mada pagi maupun sore. Nah, selain itu welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah atau mengenal Aigen. Jika teman-teman tertarik untuk tertanam dan bertumbuh bersama Aigen, kalian bisa mendaftarkan diri teman-teman dengan cara ketik baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir, kirim ke nomor 0858 6694 9372. Sebagai tempat di mana kita bertumbuh dan bertanam, Aigen juga memiliki Velas dan Mate. Velas adalah pemuritan secara berkelompok dan Mate adalah pemuritan secara personal atau one by one. Dari kedua hal ini kita akan sama-sama sharing tentang kehidupan kita, saling menguatkan dan juga mendoakan satu dengan yang lain. Nah, untuk hal yang baik ini, masa teman-teman nggak mau ikutan join? Nah, buat teman-teman yang belum bergabung, kalian bisa join di Velas atau Mate ini dengan cara melalui website gereja di gbtkosmg.org atau dengan aplikasi gereja di MyGBTKO yang dapat di-download melalui App Store maupun Play Store. Inspiration People di bulan Oktober 2021 akan diadakan seminar online yang dibawakan oleh Pendeta Insinyur Timotius Bekti mengenai akhir zaman menurut kebenaran Kitab Wahyu. Di dalam seminar ini kita akan sama-sama belajar mengenai akhir zaman di setiap hari Kamis tanggal 14, tanggal 21, dan 28 Oktober di jam 7 malam. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar mengenai akhir zaman, kalian bisa menghubungi Instagram Young Adult di @aigen.youngadult. Dan untuk persembahan gereja, teman-teman dapat memberikannya melalui rekening BCA, OVO, dan juga GoPay. Sekian dulu pengumuman untuk minggu ini. Stay healthy, God bless! Terima kasih Tuhan buat sore hari Tuhan. Kalau kami masih ada Tuhan semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Roh Kudus, sore hari ini layakan kami Tuhan. Untuk kami memberikan pujian untuk-Mu Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. rahmat-Mu selalu baru. Kami bersyukur, Di dalam kami bersyukur kasih punya Allah yang hidup. yang mengubahku. Haleluya, haleluya.
hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu nyata, mampu mengubahkan, mampu memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai Again Young Adult, saya Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha dan Unlimited Fire. Senang sekali bisa menyapa rekan-rekan semuanya kembali. Long time no see ya. Dan saya mau mengucapkan thank you for the trust Pastor Yogi dan seluruh staff tim yang ada di Again Young Adult.
Saya berdoa supaya teman-teman semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Stay safe and stay healthy. Oke? Nah, sebelum kita mulai, let's pray together. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Dan hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, again young adult, are you ready? Hari ini saya diberikan tema yang luar biasa, judulnya adalah Secret Room. Masih dalam rangkaian kita berbicara tentang doa, tentang pray. Dan hari ini spesifik dari The Secret Room, hari ini saya akan menyampaikan tentang When We Don't Understand From Far Away. Ketika saya tidak mengerti, ketika melihat dari jarak jauh. Tetapi ada satu hal yang luar biasa ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam Secret Room. Oke, here we go. Nah, tahukah kita, Icon Young Adult, jika kita tidak memperhatikan pertumbuhan rohani yang di dalam, maka kita akan mudah kalah dengan tantangan dan situasi yang ada di luar. Jadi, sekali lagi jika kita tidak memperhatikan pertumbuhan yang di sini, yang from inside ini, maka kita akan mudah kalah dengan tantangan situasi yang ada di luar. Oleh sebab itu, terlebih hari-hari ini rekan-rekan semuanya, di masa pandemi ini. Karena terkadang dan bahkan sering sekali di dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang susah untuk kita mengerti. Untuk seakan-akan, kenapa ya Tuhan? Kok sepertinya Tuhan membingungkan? Ada pernah mengalaminya rekan-rekan? Kenapa kok Tuhan ini diizinkan terjadi? Kenapa Tuhan aku harus alami ini? Kenapa Tuhan kami tidak diluputkan dari situasi ini? Dari semua yang ada ini dan banyak hal lagi yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Dan repotnya, kalau kita melihat ini semuanya dari kejauhan, from far away gitu ya, dari jarak jauh, maka kita hanya melihatnya dari mata jasmani dan pada akhirnya itu akan menjadi yang namanya asumsi. Betul tidak? Ketika muncul asumsi, biasanya campur-campurnya lama-lama jadi pikiran negatif. Dari pikiran negatif, lama-lama jadi salah mengerti. Dan ketika salah mengerti, pada akhirnya kita meragukan Tuhan dan mempertanyakan kenapa ini semuanya terjadi. Rekan-rekan menangkapnya? Nah, oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar. Jangan sekedar melihat dari kejauhan. Tetapi kita mau belajar untuk masuk ke dalam secret room kita. Amin? Karena firman Tuhan di dalam Daniel 11 ayat 32 bagian B dikatakan seperti ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Jadi hari ini kita belajar, apapun kondisinya kita mau menempatkan hidup kita, diri kita sebagai orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Karena firman Tuhan katakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Stand firm and take action. Wow. Karena memang rekan-rekan Icon yang adult, orang yang tidak membangun pengenalan akan Tuhan, itu akan mudah kecewa dan cepat menyimpulkan segala sesuatu di dalam hidup ini. Sekali lagi saya ulang bahwa orang yang tidak membangun pengenalan akan Tuhan akan mudah kecewa dengan segala situasi yang terjadi saat ini. Dan pada akhirnya cepat menyimpulkan segala sesuatu dalam hidupnya. Dan saat hari ini, kita tidak bisa mencoba mengenal Tuhan dari jauh. Yang pasti yang harus kita lakukan adalah kita mau datang mendekat. Kita mau getting closer with God dan masuk ke dalam secret room. Amin. Karena kalau kita tadi saya mengatakan secret room karena saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Pastor Yogi beberapa waktu yang lalu. Bahwa kita perlu masuk ke dalam secret room atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai tameion, di mana kita bisa berdoa, membangun keintiman dengan Bapa kita di tempat yang tersembunyi, tempat yang rahasia, di mana hanya ada kita dengan Tuhan. Disitulah saya percaya segala kelemahan kita digantikan dengan kekuatannya yang luar biasa. Di sana ada banyak hal yang disingkapkan dalam hidup kita. Dan itu waktu-waktu yang pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, dan ini
Spesialnya seperti ini rekan-rekan Aiken. Di dalam secret room ada kedekatan. Dan di dalam kedekatan, di situ ada kejelasan. Wow, that's powerful. Jadi, sadari bahwa semakin jauh akan semakin banyak asumsi. Tapi ketika kita memilih untuk datang mendekat, untuk kita masuk ke dalam secret room, maka kita akan tahu hal-hal yang tidak bisa kita lihat saat dari jauh. Karena sekali lagi dari jauh, hanya akhirnya muncul yang namanya asumsi. Dari jauh, lama-lama menjadi pikiran negatif. Dari jauh, lama-lama kita salah mengerti. Oleh sebab itu, kita harus memilih untuk getting closer. Datang mendekat, masuk ke dalam secret room kita. Nah, itu seperti yang dialami oleh pemazmur Asaf di dalam Mazmur 73. Nah, saya ceritakan background-nya sedikit ya rekan-rekan semuanya. Apa yang dimaksud dalam pasal ini? Background-nya seperti apa? Nah, di dalam pasal ini, pemazmur Asaf, walaupun dia percaya Tuhan, dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia adalah Tuhan yang adil, tetapi pada akhirnya dia tidak habis pikir. Bahkan sampai envy loh, sampai envy. Kenapa? Karena dia melihat banyak orang fasik yang hidupnya makmur. Kok banyak orang fasik yang hidupnya mujur? Kok banyak orang fasik yang hidupnya sehat dan segar? Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melayani Tuhan dan menjaga hidupnya bersih, justru tampak menderita. Justru tampak menghadapi banyak pergumulan yang tidak mudah. Sampai pada akhirnya dia sempat berpikir seperti ini. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Nah, ini menarik teman-teman. Mari kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, Aiken, ini menarik. Pernahkah kita alami hal ini? Melihat orang yang hidupnya tidak benar, nggak jaga hidup, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kacau pokoknya. Cara bangun bisnisnya pun juga nggak benar, caranya kotor. Tapi sepertinya mengalami hidup yang enak. Berhasil, sehat gitu ya, nggak terpapar, pokoknya sembarangan aja tetap wah, sehat terus gitu ya. Lalu, apalagi di zaman sekarang, followersnya banyak gitu, yang ikut dia banyak. Dia kelihatan sukses, bisnisnya kelihatannya lancar. Bahkan pacarnya cakep. Dan di masa pandemi ini kehidupannya makin berjaya. Lalu dibandingkan kebalikannya dengan kita, sementara kita yang mengambil komitmen untuk hidup benar dan hidup sungguh-sungguh, ternyata harus menghadapi banyak pergumulan yang tidak mudah, banyak tantangan yang tidak mudah, dan bahkan kenapa aku yang masih jomblo gitu ya. It's okay. Nah, terlebih di masa pandemi ini. Loh, kenapa kok hanya aku yang harus terpapar? Kenapa sepertinya tidak ketat dengan prokes, justru hidupnya baik-baik saja? Atau kenapa yang aku sudah melayani Tuhan selama ini justru mengalami pergumulan yang berat? Aku harus dirumahkan, atau ada pengurangan dan banyak hal, atau justru malah melihat mereka kok justru kelihatannya malah semakin berjaya, semakin berhasil. It is not fair. Ini nggak adil gitu ya. Apakah ini relate dengan kita? Atau jangan-jangan kita yang sedang mengalami ini? But Aiken young adult, pada akhirnya, karena itu semua yang kita lihat dengan mata jasmani kita, pada akhirnya hidup kita dipenuhi oleh yang namanya asumsi dan pikiran-pikiran yang negatif. Dan itu mulai keluar. Dan itu seperti yang terjadi di dalam ayat ke-13 yang dialami oleh pemazmur Asaf. Kita akan lihat. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah.
Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, pernahkah I Can Young Adult mengalaminya? Dan lebih lagi ketika kita mencoba berpikir, merenungkan, dan membandingkan dengan apa yang sedang kita alami. Kok kenapa ya? Kok mereka justru mengalami seperti ini? Aku kok malah ngalami seperti yang ini, gitu ya. Mereka ngalami seperti itu, kok aku ngalami seperti ini. Kenapa ya? Dan kita coba memikirkannya, apa ya? Apa ya? Dan lama-lama justru kita makin nggak ngerti. Makin pusing, makin bingung. Dan endingnya mungkin kita bisa kecewa. Aduh, sia-sia ini, gitu ya. Nggak paham aku. Why Lord? Kalau itu relate dengan teman-teman, atau relate dengan kita semua, saya berdoa apa yang disampaikan ini akan menjadi jawaban untuk setiap kita. Amin. Nah, kita lihat Mazmur 73 ayat 16. Itu pun yang dialami Mazmur Asaf. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nggak paham, nggak ngerti apa maksud Tuhan. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti hal itu, tetapi sangat sulit bagiku. Apa sih maksud Tuhan? Kenapa diizinkan terjadi? Kenapa aku harus melewati ini semua? I Can Young Adult, sadari bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa hanya kita ketahui, hanya kita lihat dari kejauhan, from far away, dari jauh. Gak bisa. Karena sadari bahwa posisi kita itu menentukan cara pandang kita melihat sesuatu. Sekali lagi, posisi kita menentukan cara pandang kita melihat sesuatu. Dari jauh, beda sekali saat kita datang mendekat. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah, kalau selama ini kita melihat dari mata jasmani, melihatnya dari jauh, from far away, ini waktunya kita mengambil keputusan yang baru, yang sesuatu yang merubah posisi kita dari posisi semula. Teman-teman menangkapnya? Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur Asaf. Kita lihat Mazmur 73 ayat 17 berkata seperti ini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dalam bahasa aslinya disebut Mihdas atau sacred place. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Wow. Dalam terjemahan The Message lebih jelas lagi dikatakan, ini powerful sekali. Until I entered the sanctuary of God, then I saw the whole picture. Teman-teman menangkapnya? Sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan dan melihat gambaran besarnya. Karena selama ini mungkin kita hanya melihat hanya puzzle demi puzzle. Kita hanya melihat dari kejauhan. Tapi hari ini dalam ayat ini dikatakan, until I enter the sanctuary of God, then I saw the whole picture. Aku melihat gambaran besarnya. Sekali lagi saya mau katakan, saat kita datang mendekat dan masuk ke secret room, di situ ada kejelasan. Amin. Di situ ada clarify. Di situ ada clarity, ada kejelasan. Karena saat kita masuk dan datang mendekat dalam secret room, semakin lebih jelas kita melihat. Saat kita masuk dan mendekat, semuanya akan lebih clear. Saat kita masuk dan datang mendekat, kita bisa mendengar dan melihat gambaran besarnya yang dulu kita nggak bisa lihat. Dan saat kita masuk dan datang mendekat, kita akan tahu hal-hal yang tidak bisa kita lihat dari jauh. Karena di dalam kedekatan ada sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan sangat menghargai yang namanya hubungan. Tuhan sangat menghargai dengan apa yang namanya relationship. Amin. Dan rekan-rekan, I Can Young Adult, tahukah kita bahwa segala sesuatu yang kita bangun secara rohani akan mempengaruhi kemenangan kita di alam jasmani. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita bangun secara rohani, kehidupan from inside ini
itu akan mempengaruhi kemenangan kita di alam jasmani. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah dalam masa kebingungan, masa di mana kok aku nggak paham ya Tuhan, kok aku nggak ngerti ya maksudnya kenapa aku harus alami ini, kenapa keluargaku harus lewati ini, sementara orang yang hidupnya sembarangan, yang seperti itu justru nggak ngalami seperti yang aku alami. Hari ini kita harus memperhatikan yang di dalam ini. Sesuatu yang hanya bisa dibangun saat kita masuk ke dalam secret room, tempat rahasia, di mana kita bisa datang mendekat dan kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan ini menarik. Tahukah kita, rekan-rekan semuanya, ada perbedaan antara level publik, umum, dengan level private atau pribadi. Bahkan saya juga diajarkan ya, sebuah nilai yang bagus sekali. Kalau engkau ingin memuji orang, pujilah di depan banyak orang. Tapi kalau kau ingin menegur atau menyampaikan sesuatu yang personal ke orang itu, sampaikanlah empat mata. Betul? Teman-teman pernah mengerti ya? Nah, demikian juga saya mau katakan bahwa ada perbedaan antara sesuatu yang levelnya publik, yang bisa siapa saja, dengan level private. Apa yang berbeda? Kualitas pembicaraannya berbeda. Kualitas pembicaraan tertentu itu berbeda antara yang private dengan yang publik. Yang private tentu akan lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Jadi sadari bahwa di dalam kedekatan, di situ ada kedalaman. Dan hal-hal yang rahasia akan dibukakan. Saya kasih contoh sebuah gambar. Kalau kita lihat, kalau di publik, ya kita pasti bicaranya yang umum-umum, yang publik bisa dengar. Tetapi kalau ada pembicaraan di ruang private, itu ada pembicaraan yang nggak mungkin belum didengar di publik. Tetapi ada rahasia-rahasia yang dibukakan di situ. Wow. Jadi, that's why before you go public, you have to go private. Amin. Sebelum kita pergi keluar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita, kita harus pergi dahulu ke secret room kita, ke ruang pribadi kita. Ada waktu pribadi dengan Tuhan, di mana ada arahan, direction, di mana ada tuntunan di situ, dan ada rahasia-rahasia yang dibukakan dalam kehidupan kita. Amin. Apakah teman-teman diberkati? Dan itulah yang dialami oleh pemazmur Asaf. Setelah dia memutuskan untuk datang mendekat, untuk masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, masuk ke dalam secret room, di situ ada rahasia yang dibukakan. Kalau selama ini dia penuh pertanyaan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan why, tapi itu disingkapkan. Kita lihat ayat ke-18, ini luar biasa. Mazmur 73 ayat 18 sampai ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Wow. Itulah kejelasan yang dia dapat. Icon Young Adult, percayalah, selalu ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percayalah, jangan khawatir. Sekali lagi, selalu ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Jangan ukur segala sesuatu hanya dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani. Lihat gambaran besarnya. Oleh sebab itu, ambillah banyak waktu untuk membangun devotion, berdoa, dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena di situ Tuhan akan menyatakan a whole picture atau gambaran besarnya kepada kita. Amin rekan-rekan semua. Karena disinilah juga pada akhirnya jadi turning point buat pemazmur Asaf. Ada perubahan cara pandang dalam hidupnya. Dan dia melihat selama ini yang jadi pertanyaan dan dia mendapatkan jawaban. Karena tahukah kita, your prayer time
will not always fix your problem, but it will clarify your perspective. Amin. Waktu saat teduh pribadimu, waktu doa pribadimu tidak selalu seketika menyelesaikan masalahmu. Amin. Langsung keluar, masalahnya selesai. Nggak juga harus seperti itu gitu maksudnya. Tapi pada akhirnya, walaupun mungkin masalahnya belum selesai, kondisinya belum berubah, yang pasti ada sesuatu yang berubah. Apa itu yang berubah? Ya kita ini, cara pandang kita dalam melihat kehidupan itu yang berubah. Waktu saat teduhmu atau kehidupan doamu tidak selalu seketika menyelesaikan masalahmu, tapi itu akan menjernihkan caramu memandang kehidupan. Cara kita memandang kehidupan. Dari kita yang mempertanyakan banyak hal, tapi berubah. Dari orang yang suka protes, berubah gitu ya. Dari orang yang suka membandingkan, yang compare dengan keadaanku dengan keadaan orang lain, itu semua dirubah. Dari orang yang mempertanyakan keadaan menjadi orang yang mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Dan kalau kita ingin lihat gambaran besar dari ayat itu tadi, Mazmur 73, kita lihat gambar ini. Teman-teman lihat ya. Orang fasik kelihatannya ada di atas. Tapi justru di ayat 18 dikatakan mereka ada di tempat-tempat yang licin. Rawan tergelincir. Ya kenapa? Karena hidupnya nggak benar. Dia ke atasnya suddenly gitu ya, dengan cara-cara yang tidak benar. Makanya mereka ada di tempat-tempat yang licin dan rawan tergelincir. Ya kalau mau turun ke bawah cepat sekali. Tinggal gelinding aja turun jatuh gitu kan. Tetapi sadari ini berbeda dengan orang benar. Orang benar seakan-akan naik ke atas itu berat, tidak mudah. Tapi mereka sedang dalam kondisi naik. Teman-teman menangkapnya? Percayalah, kenapa orang fasik tergelincir, mudah tergelincir. Karena segala sesuatu yang tidak benar tidak akan bertahan lama. Amin. Segala sesuatu yang dibangun dengan tidak benar tidak akan bertahan lama. Dan sadari ini, turun selalu lebih mudah daripada naik. Tapi kesetiaan yang kita bangun adalah jalan untuk hidup kita naik. Amin. I can young adult. Nah, tapi mungkin kita berkata, Pastor, tapi kenyataannya apa yang aku alami ini berat, Pastor. Apa yang sedang aku hadapi ini nggak mudah. Bahkan keluarga aku harus alami ini, aku harus alami itu, dan itu sesuatu yang berat. Saya mau katakan seperti ini. Tahukah kita di mana-mana naik itu selalu lebih berat daripada turun. Entah kita dengan jalan atau kita naik motor, yang namanya naik itu selalu lebih berat daripada turun. Perlu tenaga yang ekstra untuk kita naik. Tapi percayalah, kita akan berjalan makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Amin. Walaupun berat, tapi kita sedang berjalan untuk naik. Itu yang bikin beda. Kita bukan dalam kondisi sedang turun, tapi kita sedang berjalan untuk naik. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu, kids pastor kami diberkati sebuah tanah di dekat lereng Merbabu. Dan mereka membuatnya untuk tempat itu ya, untuk pondok doa. Nah, kita diminta untuk mendoakan di situ. Dan akhirnya kita mendoakan, tempat itu begitu indah, udaranya segar sekali, so refresh gitu ya. Tapi satu kali setelah acara itu selesai, saya diajak, pastor sekalian naik ke lereng Merbabu dong, mumpung di sini. Kan katanya suka jalan. Oke, let's go gitu ya. Dan saya coba naik bersama-sama dengan teman-teman, dan saya juga gendong Yuna, anak saya. Dan ternyata benar, naik ke atas itu berat sekali. Saya keringetan, saya benar-benar capek ya. Tapi yang luar biasa adalah seperti ini. Setelah saya sampai di atas, saya melihat satu pemandangan yang tidak bisa saya lihat di bawah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita naik mungkin berat, tapi sampai satu titik nanti kita akan melihat sesuatu yang belum kita lihat, dan sesuatu itu akan jadi berkat yang luar biasa, akan jadi dampak yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gak apa-apa, kelihatannya berat, Anda sedang berjalan untuk naik, bukan untuk turun. Amin.
Jadi jangan biarkan kondisi dan situasi yang kita mungkin tidak mengerti saat ini itu melemahkan kehidupan rohani kita. Tapi biarkanlah kehidupan rohani yang kita bangun di secret room atau di tempat yang rahasia itu menguatkan kita dalam menghadapi kondisi dan keadaan yang sulit dimengerti. Amin. Mungkin hari ini kita nggak ngerti, tapi jangan biarkan itu membuat kita lemah. Tapi justru bangun from the inside out ini, bangun kehidupan rohani ini di secret room. Itulah yang akan menguatkan kita dalam menghadapi kondisi dan keadaan yang mungkin saat ini kita sulit untuk mengerti. Icon Young Adult, di secret room, itu bukanlah momen untuk sok kuat atau sok tegar. Tetapi seperti kita belajar seperti pemazmur Asaf, dia datang jujur dengan segala pertanyaan dan kebingungan dalam hidupnya. Tapi di momen ini ketika dia datang jujur di hadapan Tuhan, sebagaimana kondisinya saat itu, bukan dia sok menguatkan diri, justru dia mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan cara pandangnya diubahkan. This powerful. Di secret room, kita belajar bukan sekedar bernyanyi tentang Tuhan, tetapi mengalami hadirat Tuhan. Di secret room, kita bukan sekedar mencari informasi tentang Tuhan, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang memulihkan kita kembali. Amin. Jadi selain cara pandang kita diperbaharui di secret room, kita juga belajar bukan sekedar ngotot, pray until something happen. Tuhan, aku maunya ini. Tetapi kita pray for God's direction. Jadi don't just pray until something happen. Bukan berarti itu salah ya. It's okay. Tapi don't just pray until something happen. But pray for God's direction. Jangan hanya berdoa sampai sesuatu terjadi, tapi berdoalah minta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya berdoa sampai Tuhan mendengar, tapi dengarkanlah tuntunannya saat kita berdoa. Itu kita belajar di secret room. Supaya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah the power of the secret room. Di secret room, kita belajar bukan sekedar mengejar sensasinya, tetapi membangun yang esensi. Karena selama ini mungkin, kenapa kamu nggak membangun kehidupan pribadimu dengan Tuhan, nggak membangun secret room di tempat rahasia? Aku nggak ngerasain apa-apa, aku nggak dapat apa-apa. Itu artinya kita masih mengejar sensasi. Tapi kalau kita mengejar esensi, sadari bahwa don't say God is silent if your Bible closed. Jangan berkata Tuhan nggak berbicara kalau Alkitab kita selalu dalam keadaan tertutup. Lisa Beaver, powerful sekali dia berkata, if you don't know how to pray, pray the word. If you don't know the answer, read the word. If you don't know what to say, speak the word. Amin. Jadi kalau kita nggak tahu gimana untuk berdoa, berdoalah dengan firman Tuhan, gitu ya, memakai firman Tuhan. If you don't know the answer, kalau kita nggak ngerti jawabannya, baca firman Tuhan. Di situ ada God's guidance, ada tuntunan. If you don't know what to say, gimana menyampaikannya, speak the word, sampaikan, perkatakan firman Tuhan. Dan itu yang akan menghidupkan kita. Amin. Itu kita dapati di secret room. Dan bahkan lebih lagi, selain cara pandang kita diubahkan, kita mendapatkan hal yang esensi, yang luar biasa dalam the secret room adalah seperti ini. Di tempat yang rahasia, di secret room, kita akan disadarkan. Terkadang kita berdoa dan mencari Tuhan karena satu kebutuhan. Tidak tahukah kita sebenarnya, kebutuhan utama kita di dalam hidup ini adalah Tuhan itu sendiri. Yesus itu sendiri. All we need is Jesus. Amin. Karena sekedar selesainya sebuah masalah bukanlah jawaban. Tapi bertemu dengan pribadi Yesus, itulah jawaban.
Mungkin awalnya kita datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam secret room dengan banyak pertanyaan dalam hidup kita. Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini? Aku nggak ngerti, seperti pemazmur Asaf tadi. Tapi justru pada akhirnya nanti ketika kita terus membangun secret room, kita sadar, all I need is you, Lord. Masalah belum selesai, pergumulan belum selesai, it is okay. Asal Engkau bersamaku. Karena yang terpenting adalah Engkau ada bersamaku menghadapi semuanya ini. All we need is Jesus. Dan sekali lagi, sekedar selesainya sebuah masalah bukanlah jawaban. Tapi bertemu dengan Yesus di dalam secret room kita, itulah jawaban. Amin. Sebab itu firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat ke-9 dalam terjemahan The Message berkata, worship God if you want the best. Worship open door to all His goodness. Sembahlah Tuhan, puji Dia, berdoalah kalau engkau ingin yang terbaik. Apa yang kita lakukan dalam penyembahan, di dalam doa kita, membuka segala kebaikannya dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini apa aplikasinya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Berkomitmenlah setiap hari untuk masuk ke dalam secret room, di tempat kudus Tuhan. Jangan berkata, gimana ya, aku sibuk pastor. Justru dalam secret room lah itu kekuatan kita dalam menghadapi sibuknya kehidupan. If you don't feel anything, kalau engkau nggak ngerasa apa-apa, if you don't get anything, seakan-akan nggak dapat apa-apa, selagi dalam secret room, pray the word, read the word, speak the word, bacalah firman Tuhan. Amin. Saya percaya orang yang mengenal Tuhan, orang yang berakar kuat di dalam Dia, hidupnya akan kuat dan bertindak. Oleh sebab itu, bangunlah kehidupan secret room kita, waktu-waktu yang sangat spesial, di mana hanya kita dengan Tuhan. Dan kita bisa berkata, all we need is you, Jesus. Amin. Again, yang telah diberkati, let's pray together. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan, kami hari ini mau berkomitmen Tuhan, untuk menyediakan waktu pribadi dengan Engkau. Devotion kami, secret room kami, di mana ada banyak hal yang akan disingkapkan, ada rahasia-rahasia, ada tuntunan yang akan disingkapkan dalam kehidupan kami. Ketika kami membangun kedekatan dengan Engkau, yang tidak kami dapatkan ketika kami melihat dari kejauhan. Tapi ketika kami mendekat, itu disingkapkan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang kuat dan bertindak di dalam Engkau. Karena pengenalan kami akan Engkau. Karena kedalaman kami dengan Engkau. Karena waktu-waktu kami yang terus di mana kami membangun kedekatan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Terima kasih. I Can Young Adult. Terus kuat, terus bangun secret room, terus bangun kehidupan doamu. God bless you.